Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baik, sebelumnya mohon maaf karena sudah mengganggu waktunya dan terima kasih banyak karena sudah bersedia meluangkan waktu untuk kami wawancara. Perkenalkan, oh iya. eh, saya Wulan Suci Rahmadayani dari Prodi Pendidikan Mm-mm. Bahasa Inggris dan di sini kami ingin bertanya terkait pekerjaan Ibu dan pengalaman Ibu ketika menggunakan bahasa Inggris dalam pekerjaan Ibu sehari-hari. Dan sebelum kami memulai pertanyaan pertama, Mm-mm. mungkin Ibu boleh untuk memperkenalkan diri Ibu. Oke, baik. Sebelumnya boleh bertanya dulu ya, sebelum saya memperkenalkan diri dulu. Ya, Tadi dari jurusan bahasa Inggris ya. Kalau boleh tahu mata kuliah apa ini? untuk mata kuliah English for Work Ibu. Bahasa Oke, Inggris baik. dalam pekerjaan, iya. Oke, baik langsung saja ya. Perkenalkan nama saya Lili Indrayani. Domisili saat ini tinggal di Rimbo Tengah, Marobungo. Ya, Terus kalau kegiatan sehari-hari saat ini ya di rumah membersamai anak-anak. Tapi memang sebelumnya saya pernah mengajar sebagai guru bahasa Inggris di salah satu sekolah Islam terpadu yang alamatnya itu di Batanghari ya. iya Nama Bu. sekolahnya SMA ITA Sidiki. Saya sebagai guru bahasa Inggris di sana dan kurang lebih selama 5 tahun di sana Oh, mengajar sebagai guru bahasa Inggris. ya baik. Ada lagi nggak ya yang perlu Mungkin untuk dikenalkan? perkenalannya cukup itu aja. Mm-mm. Dan langsung saja untuk kami mulai pertanyaan pertama ya Ibu. Oke, baik. Baik, untuk pertanyaan pertama Ibu, kalau untuk kegiatan sehari-hari di tempat kerja ketika Ibu kerja dulu, biasanya Ibu mengerjakan apa saja? Oke. Untuk pekerjaan atau kegiatan sehari-hari ya di tempat mengajar, karena Ya. saya sebagai seorang guru tentu selalu mengajar ya. Yang pertama tentunya mengajar. Mengajar itu sekitar 4 sampai 8 jam per hari. Ya. Itu beda-beda kelas. Dan jika ada waktu luang, biasanya saya gunakan untuk mencek tugas atau hasil kuis dari siswa, karena biasanya saya selalu memberikan kuis untuk siswa-siswa di kelas Oh, yang ya. berkaitan dengan materi-materi yang saya ajarkan. Gitu. Dan selanjutnya, jika masih ada lagi waktu luang atau jam kosong, biasanya saya gunakan untuk membuat RPP atau media-media ajar. Karena memang itu tugas guru ya. Iya, Ibu. Mengapa buat media ajar? Ya, supaya menarik pembelajaran yang kita ajarkan atau saya sampaikan kepada siswa. Gitu. Oh, Dan itu iya. ada lagi sih sebenarnya kalau masih ada waktu luang. Biasanya koordinasi. Koordinasi bersama guru-guru lain. Koordinasi apa? Ya, tentang Iya, koordinasi uh, terkait apa, Ibu? ya bisa koordinasi tentang pelajaran kalau sesama mapel bahasa Inggris ya, guru klaster maksudnya. Mm-mm. Lanjut mungkin koordinasi mengenai siswa-siswa yang mempunyai kelebihan-kelebihan khusus gitu di kelas, tanda petik ya, Iya. atau konsultasi lah jika ada siswa yang memiliki kesulitan. Mungkin di kelas saya kesulitan, ternyata di kelas si ibu itu nggak sulit dalam menangkap pelajaran. Nah, jadi itu jadi evaluasi untuk saya. Kira-kira apakah saya yang salah dalam menyampaikan atau Oh, iya. bagaimana gitu. Iya, baik, Ibu. Itu saya. Baik, terima kasih Ibu untuk jawabannya. Dan kami lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Eh, Oke. Dalam pekerjaan Ibu, apakah bahasa Inggris itu sering digunakan dan kira-kira menurut Ibu kenapa bahasa Inggris itu penting dalam pekerjaan tersebut? Oke, baik. Kalau seberapa sering ya ketika mengajar itu 80% ya saya menggunakan bahasa Inggris.
karena kan sudah tingkat SMA Iya. dan pemahaman mereka dalam bahasa Inggris itu sudah lumayan baik menurut saya. Jadi ketika mengajar saya menggunakan bahasa Inggris ketika menjelaskan materi, tapi setelah itu juga saya translate ke bahasa Indonesia seperti itu. Atau mungkin kalau siswa merasa sudah paham ketika saya pakai bahasa Inggris, ya sudah, saya tetap pakai bahasa Inggris saja gitu. Jadi saya memang selalu menerapkan ke siswa untuk selalu menggunakan bahasa Inggris dalam pembelajaran bahasa Inggris. Bahkan saya mewajibkan saat itu. Oh iya. Itu adalah pembelajaran di kelas. Kalau di luar kelas, karena di sekolah saya mengajar dulu itu bahasa Inggris dan bahasa Arab itu sangat ditekankan di sana. Jadi memang siswa ketika minggu bahasa, jadi di sana ada gini ya, ada minggu bahasa nih. Minggu bahasa itu mereka harus menggunakan bahasa. Kalau minggu bahasa Arab berarti menggunakan bahasa Arab. Kalau minggu bahasa Inggris berarti menggunakan bahasa Inggris. Nah, ketika minggu bahasa Inggris mereka mau nggak mau harus speak English gitu, dimanapun mereka berada. Nggak cuma di kelas, tapi di luar kelas juga. Gitu. Jadi ya kira-kira seperti itulah. Sering atau tidaknya menggunakan bahasa Inggris bisa dikatakan cukup sering. Cukup sering. Itu kalau dengan saya sebagai guru bahasa Inggrisnya ya. Lanjut, mengapa penting tadi ya? Iya, mengapa penting dalam pekerjaan? Kalau mengapa khususnya sekarang di era digital ya, bahasa Inggris itu menurut saya sangat penting. Mengapa? Karena hampir semua aktivitas online khususnya ya, itu pakai bahasa Inggris ya. Iya. Benar. Contohnya nih, kita buka internet itu selalu muncul bahasa Inggris kan? Iya Ibu, benar. Nggak langsung. Iya. Terus yang lagi sekarang banyak digunakan kayak AI. Iya. Dan tools digital itu dilatih menggunakan bahasa Inggris. Ya, benar Ibu. Betul nggak? Betul ya. Ya, dan hampir semua teknologi menurut saya sekarang selalu bertemu dengan bahasa Inggris. Iya. Kebayang tidak kalau kita memang benar-benar bisa bahasa Inggris bagaimana? Tentu sangatlah bingung ya, nggak tahu artinya itu apa, seperti itu. Ya, itu dari digital. Kalau di luar selain itu maksudnya, selain itu, ya kalau misalnya nih kita berkepentingan keluar rumah, misal kita ingin ke bank, nah di sana juga kita bertemu bahasa Inggris, ya kan? Hampir semua petunjuk di sana itu pakai bahasa Inggris. Nggak terbayang kalau misalkan kita benar-benar tidak tahu dengan bahasa Inggris gitu. Iya. Itu sih, jadi kalau dibilang penting, sangat penting sekali sekarang untuk memiliki kemampuan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Di kalangan anak-anak pun juga penting menurut saya, karena misalnya mereka suka ngapain ya, anak-anak suka main game misalnya. Nah, dalam game itu juga full English loh. Kebanyakan pakai bahasa Inggris. Ya. Ya, betul sekali. Jadi menurut Ibu sendiri bahasa Inggris itu sangat penting gitu ya, Bu? Betul, sangat penting. Apalagi di era digital sekarang ini. Iya. Baik, Ibu, terima kasih jawabannya dan akan kami lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Menurut Ibu, kemampuan bahasa Inggris apa yang paling penting untuk menunjang pekerjaan Ibu sebagai guru bahasa Inggris? Kemampuan bahasa Inggris yang penting sebagai guru ya? Iya, seperti listening, speaking, skill seperti itu. Oke. Kalau menurut saya kemampuan bahasa Inggris yang paling penting dalam pekerjaan saya, yang pertama tentu pemahaman vocabulary ya. Iya. Kan nggak mungkin kalau guru bahasa Inggris nggak paham vocabulary atau nggak ngerti vocabnya. Iya, Terus, Ibu.
Selanjutnya yang paling penting lagi yaitu skill speaking. Iya. Ya, skill speaking. Kenapa? Karena yang namanya guru itu kan hampir setiap saat menyampaikan ya. Iya. Menyampaikan materi, menyampaikan semua. Sebagai seorang guru itu harus memiliki kemampuan berbahasa. Berbahasa artinya menyampaikan materi kepada siswa itu dengan baik. Kebayangkan bagaimana kalau misalkan skill speakingnya nggak dimiliki, pasti siswanya semakin bingung gitu. Karena kita kan tugasnya itu menyampaikan materi atau mentransfer materi kepada siswa supaya siswa paham dengan apa yang kita sampaikan. Iya. Itu. Baik, Ibu. Skill speaking. Terus lagi ya. Boleh nambah skill lagi atau bagaimana? Boleh. Skill aja ya. Mungkin boleh nambah skill lagi, Bu. Oke. Selanjutnya setelah skill speaking, menurut saya itu kemampuan listening-nya. Listening. Listening. Tadi maaf, ini kemampuan sebagai guru atau siswa ya? Sebagai guru. Sebagai guru. Iya. Baik. Oke, listening juga masuk sih. Kemampuan listening-nya. Misal, mengapa itu penting? Misal kita menjelaskan kepada siswa. Lanjut, ketika kita bertanya kepada siswa, kita menjawab. Nah, kita sebagai guru kan diminta atau harus memahami apa yang siswa sampaikan ya. Iya. Jadi, saya di sana kita juga harus memiliki skill listening yang bagus, yang baik gitu dalam mengajar. Khususnya bahasa Inggris. Ya meskipun siswa mungkin sebagian mereka masih belepotan bahasa Inggrisnya atau belum prestisius gitu. Tapi tetap harus dimiliki oleh guru. Skill yang dimiliki oleh guru itu salah satunya listening juga termasuk. Iya. Baik, Ibu. Baik, Ibu, terima kasih untuk jawabannya dan mungkin akan kami lanjut untuk ke pertanyaan selanjutnya. Ya, baik. Mungkin selama Ibu mengajar, bagaimana... salah, ulang. Mungkin ini pertanyaan berapa sih? Ke-6. Oke. Kesulitan. Oke. 1, 2, 3. Selama Ibu menggunakan bahasa Inggris di tempat Ibu bekerja, apakah Ibu pernah mengalami kesulitan tertentu, Ibu? Kesulitan apa tadi? Menggunakan bahasa Inggris ketika mengajar di kelas. Oke. Kalau kesulitan dalam mengajar bahasa Inggris di kelas itu apa ya? Kadang menurut saya yang agak sulit itu menjelaskan ke siswa tentang grammar kayaknya. Grammar yang sifatnya abstrak. Iya. Karena mereka lebih sulit memahami penggunaan grammar. Jadi ini pakai masa lampau atau masa depan ya? Gitu. Mereka lebih sulit menempatkan grammarnya dipakai kapan gitu. Begitu. Itu khusus materi yang agak sulit menyampaikan ke siswa. Menurut seperti itu. Kalau misalkan materi lain, pemahaman kayak reading dan lain sebagainya, itu ya tentu ada juga kesulitannya. Cuman menurut saya tidak terlalu sulit dibandingkan grammar tadi gitu. Tapi juga tergantung ke individunya masing-masing sih. Ada si siswa tuh yang si A cepat memahami grammar, terus si B cepat memahami
tentang materi yang tentang reading, nota C, terus lebih cepat ke listening dan lain sebagainya. Gitu ya. Ya, baik. Baik, Ibu, terima kasih jawabannya. Dan akan kami lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu, selain kemampuan bahasa Inggris, menurut Ibu skill apa lagi yang paling penting dimiliki untuk pekerjaan sebagai guru bahasa Inggris? Oke, baik. Itu skill di luar skill bahasa Inggris ya? Iya, selain kemampuan bahasa Inggris. Oke. Skill kesabaran kali ya. Ya. Kemampuan kesabaran. Ya. Ya, kesabaran dalam menghadapi tingkah laku siswa. Kesabaran dalam menghadapi kemampuan siswa yang berbeda-beda. Ya, karena kan di kelas tadi saya katakan kemampuan mereka berbeda-beda gitu. Ya. Jadi, selain itu, Ibu? Sebagai guru harus sabar menghadapi itu semua. Sabar kalau misalkan kita harus duduk bareng itu dengan siswa yang mungkin kemampuannya agak kurang dibanding yang lain gitu. Iya. Terus sabar ketika siswa tanda kutip agak aktif di kelas, aktifnya aktif dalam hal yang lain gitu ya. Gitu. Kalau selain kesabaran, apa Ibu? lagi ya? Kemampuan itu kreativitas ketika bikin materi atau bahan ajar. Ya. Ya. Jadi sebagai seorang guru kan dituntut untuk memiliki kreativitas yang cukup tinggi supaya bahan ajar yang digunakan itu benar-benar menarik untuk siswa sendiri gitu ya. Apalagi tingkat SMA, mereka sudah mungkin bisa jadi mereka lebih kreatif dibanding gurunya. Iya. Kan terbayang kalau misalkan gurunya nggak kreatif, mereka pasti bosen lah di kelas, akhirnya mereka ngantuk atau nggak semangat untuk belajar gitu. Jadi itu memang kemampuan yang harus dimiliki seorang guru. Kreativitas. Semua bahasa Inggris sih, semua guru menurut saya. Iya. Kreativitas ketika bikin materi atau kreativitas ketika menyampaikan materi. Ya, karena begini, kalau misalkan kita sebagai guru cukup paham saja dengan materi kita nggak cukup. Kenapa? Karena tugas kita menyampaikan. Kalau cukup kita pahami saja, ya sudah, nggak usah jadi guru gitu ya. Kasarnya gitu. Kalau guru itu memang harus pintar menyampaikan materi gitu. Dan lanjut kemampuan yang nggak kalah pentingnya yaitu kemampuan dalam memanajemen kelas menurut saya. Classroom manajemen ya, dalam pembelajaran. Ya. Mungkin ada lagi, Bu? Ya. Begini, memang bahasa Inggris yang lancar itu, maksud saya, bahasa Inggris yang lancar itu wajib. Bagi seorang guru ya. Iya. Tapi yang lebih penting itu bagaimana cara menyampaikannya dan bagaimana cara guru itu memanajemen kelasnya dengan baik. Nah, itu sih. Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu untuk jawabannya. Dan kalau boleh memberi saran, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada mahasiswa seperti saya atau pelajar yang sedang belajar bahasa Inggris untuk menghadapi masa depan seperti itu, Bu? Masa depan kita ya. Oke. Sarannya jangan takut salah. Karena dari kesalahan itulah kita bisa belajar. Ya. Jadi ya sudah, apalagi untuk pemula ya. Jadi adik sebagai mahasiswa bahasa Inggris ya. Iya. Nah, misal nih, saya nggak pede untuk ngomong bahasa Inggris, takut salah. Nah, itu harus dihilangkan. Jangan takut salah pokoknya. Ya sudah, speak English aja. Entah itu salah, entah itu betul. Kan kita sebagai pemula. Iya. Ya, nggak cuma mahasiswa sih, guru pun juga seperti itu.
terus belajar. Ya jangan takut salah dan terus mencoba. Apalagi bahasa Inggris, yang namanya ilmu bahasa, itu memang harus selalu dipraktekkan. Kalau tidak, itu bisa hilang. Ya, apalagi skill speaking. Saya saja yang sudah agak vakum dengan bahasa Inggris, merasa agak belepotan berbahasa Inggris lagi ketika tidak aktif mengajar seperti dulu lagi gitu. Karena memang tadi bahasa itu memang harus selalu dipraktekkan. Gitu. Terus saran lain lagi, mungkin biasanya kan mahasiswa itu suka nonton kali ya. Iya. Bener nggak suka nonton? Bener, Ibu. Misal, kalau nonton, coba deh diubah nonton yang berbahasa Inggris gitu, film-film yang berbahasa Inggris. Kalau misalkan suka film-film romance, ya silakan tonton film romance tapi yang pakai bahasa Inggris dan jangan pakai subtitle. Oke. Itu sangat membantu loh untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Iya. Khususnya di skill listening, skill speaking gitu ya. Iya, Ibu. Jadi terus selain dari film, bisa dari lagu mungkin. Nah, kalau lagu itu sangat membantu dalam skill speaking kayaknya ya, skill speaking. Nah, banyak sekali siswa saya yang bagus bahasa Inggrisnya ketika saya tanya, kamu les di mana? Saya nggak les. Lesnya dari mana? Saya sering dengar lagu bahasa Inggris. Oh, berarti memang benar-benar dapat mengimprove kemampuan siswa ya dalam berbahasa Inggris gitu. Terus apa lagi ya yang berkaitan dengan mahasiswa nih? Iya. Membaca. Kalau suka membaca nih, cobalah cari bacaan-bacaan yang teksnya itu berbahasa Inggris. Kalau suka baca novel, ya silahkan baca. Coba baca yang berbahasa Inggris. Kira-kira paham atau tidak ya gitu. Kalau paham berarti saya ini sudah cukup baik dalam memahami bahasa Inggris. Itu juga sangat membantu. Karena kita kalau baca novel itu kan asik ya. Iya. Tentu kita curious banget atau rasa ingin tahu kita besar gitu. Kalau nggak tahu artinya cari artinya apa. Gitu. Terus selain kalau yang fiksi ya, kalau non fiksi bisa baca jurnal. Bahasa jurnal yang berbahasa Inggris. Gitu. Intinya saran saya bisa fokus ke bagaimana cara komunikasi dulu. Baik Ibu, untuk jawabannya akan kami lanjut untuk pertanyaan terakhir. Menurut Ibu, bagian bahasa Inggris apa yang paling penting untuk lebih dikuasai? Kayak dia satu skill yang paling penting untuk dikuasai gitu Ibu. Oke. Kalau berbicara skill, menurut saya yang paling penting skill speaking, gitu ya. Tapi kemampuan lain sebelum speaking itu menurut saya kemampuan dalam memahami vocabulary. Kalau misalkan kita mau speaking atau speak English, bagaimana kita bisa berbicara berbahasa Inggris kalau tidak tahu vocabnya? Iya. Menurut saya. Nah, setelah skill speaking, kemampuan skill listening, ya. Lanjut skill writing dan reading. Itu menurut saya urutannya. Oh iya. Ya. Terus kalau kemampuan grammar atau pronunciation itu pendukung. Pendukung atau nilai plus lah sebagai pelajar atau pengajar bahasa Inggris. Itu. Ya. Gini, yang penting tujuan utama kita itu nyampe dulu ke siswa, ke orang lain. Oh. Kita ngomong apa gitu, orang lain udah paham. Nah, itu berarti sudah lumayan bagus gitu ya. Iya. Gitu menurut saya. Jadi kalau misal kita go abroad nih, kita keluar negeri gitu. Terus kebayang nggak sih kalau kita nggak bisa speak bahasa Inggris sama sekali? Kita mau makan saja nggak bisa. Kenapa? Karena mungkin orang sana nggak ngerti dengan bahasa kita, nggak mungkin kita pakai bahasa isyarat kan? Iya. Itu ketika kita ingin membeli sesuatu harus menggunakan bahasa Inggris. Gitu kan? Iya. Itu contoh kecilnya. Jadi
Itulah mengapa saya katakan bahwa skill speaking itu sangat penting. Karena untuk pertama kita berkomunikasi dengan orang lain, itu yang kita gunakan yaitu kemampuan berbicara atau skill speaking kita. Gitu. Cukup? Ada lagi? Mungkin itu saja pertanyaan dari kami, Ibu. Terima kasih banyak karena Ibu sudah bersedia meluangkan waktu dan berbagi pengalaman serta informasi kepada kami. Dan juga jawaban dari Ibu sangat-sangat membantu untuk kebutuhan tugas kami. Dan mohon maaf juga apabila selama wawancara ada pertanyaan atau perkataan dari kami yang kurang berkenan. Dan semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam pekerjaan Ibu. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama dan semoga bermanfaat dan bisa membantu ya. Ya. Semangat terus dan jangan cepat menyerah. Baik. Oke. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.